Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami, channel Dunia Fauna. Teman-teman pasti sudah banyak melihat jenis rusa yang beraneka ragam. Tapi apakah teman-teman pernah melihat rusa yang mempunyai taring dan dijuluki sebagai rusa vampir? Tanpa panjang lebar lagi, mari kita bahas tentang rusa unik yang satu ini. Rusa ini adalah rusa air Cina atau dikenal dengan nama ilmiah Hydropotes inermis. Rusa air Cina merupakan rusa kecil yang berasal dari Cina dan Korea. Menariknya, mereka bahkan sering disebut sebagai rusa vampir karena taring yang panjang. Perbedaan rusa ini dari rusa yang lainnya ada pada ciri fisiknya, di mana kaki dan lehernya yang panjang. Kaki belakangnya lebih panjang dari kaki depannya, sehingga pahanya terangkat lebih tinggi dari bahunya. Di setiap kakinya terdapat kelenjar inguinalis yang dapat digunakan untuk menandai aroma. Mereka adalah satu-satunya anggota Cervidae yang memiliki kelenjar seperti itu. Mereka juga mempunyai ekor yang pendek dan hampir tidak terlihat. Baik jantan maupun betina tidak mempunyai tanduk sama sekali. Rusa air Cina bisa ditemui di bagian bawah cekungan Yangtze, di bagian timur tengah Cina, dan di Korea. Mereka biasanya berhabitat di antara alang-alang yang tinggi dan biasanya berada di sepanjang sungai, rerumputan yang tinggi di pegunungan, dan di ladang pertanian. Mereka juga menghuni daerah rawa dan padang rumput yang terbuka. Rusa ini jarang terlihat berada dalam kawanan. Mereka biasanya sendirian atau berpasangan. Rusa ini juga tenang dan tidak mengganggu. Mereka lebih suka bersembunyi di balik tumbuhan lebat untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Karenanya, rusa air Cina tidak menoleransi keberadaan spesies berjenis kelamin sama yang berada dalam jarak dekat. Mereka cenderung mempertahankan wilayahnya dari semua pengganggu. Tapi, rusa air Cina jantan cukup toleran pada satu atau beberapa rusa betina. Mereka bisa menemani jantan mencari makan dan beristirahat di wilayahnya. Keagresifan rusa jantan bahkan lebih meningkat lagi selama musim kawin. Mereka bahkan tidak ragu untuk membunuh jantan yang kalah dalam pertarungan perebutan betina. Gigi taring pada rusa air Cina biasanya tumbuh hingga 8 cm panjangnya, dan itu bukanlah hanya sekedar pajangan. Terdapat banyak bekas luka di wajah para jantan karena mereka sering terlibat dalam pertarungan dengan menggunakan taring tersebut. Sistem perkawinan rusa air Cina adalah poligini, di mana jantan bisa kawin dengan beberapa betina yang ada di wilayah jelajahnya. Musim kawinnya dimulai dari bulan November hingga Januari, dan kelahiran anaknya terjadi di bulan Mei hingga Juli. Masa kehamilan betina berlangsung sekitar selama 170 hingga 210 hari. Menariknya, rusa air Cina betina bahkan bisa melahirkan hingga 8 bayi sekaligus. Tapi rata-rata dari mereka hanya mempunyai 1-3 anak. Setelah melahirkan, betina akan meninggalkan wilayah kekuasaan dari para pejantan dan menjadi penyendiri. Anaknya akan disapi ketika berusia 2 bulan. Kelebihan dari rusa air Cina di mana mereka juga bisa berlari cepat. Sayangnya pergerakannya lebih seperti melompat-lompat dengan kaki belakangnya. Mereka menyukai perairan dan sangat mahir dalam berenang. Saat melakukannya, mereka bisa menempuh jarak jauh tanpa merasa lelah sama sekali. Mungkin inilah alasannya mengapa mereka bisa menyebar dari Cina ke Korea. Rusa ini juga mempunyai mata yang terletak di sisi kepalanya. Itu memungkinkannya memiliki bidang penglihatan 310 derajat. Mereka juga memiliki penglihatan malam yang sangat baik dan sangat berguna saat fajar dan petang. Tidak hanya penglihatannya, pendengarannya juga sangat tajam. Rusa ini mempunyai otot di dekat telinganya yang memungkinkannya menggerakkan telinga ke berbagai arah tanpa menggerakkan kepalanya sama sekali. Rusa ini juga bisa mendengar frekuensi suara yang lebih tinggi dari manusia.
Jadi selain penglihatan dan pendengarannya, mereka juga mempunyai penciuman tajam yang bisa mendeteksi pemangsa dari jauh. Gimana teman-teman? Satu-satunya rusa yang memiliki taring, cukup unik sekali bukan? Oke, mungkin sekian dulu pembahasan tentang hewan yang satu ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa support terus channel kami dengan like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi wawasan tentang dunia fauna. Well, see you on next video.